Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif. Ya, di video kali ini saya mau berbagi informasi kepada teman-teman sekalian yang mau membeli handy talkie ya. Baik itu untuk teman-teman sendiri atau untuk dijual lagi ke orang lain. Nah, seperti itu. Secara umum, setiap orang yang membeli handy talkie itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah pengguna baru, yang kedua adalah nambah unit. Nah, kalau pengguna baru itu artinya teman-teman adalah pertama kali mau menggunakan handy talkie atau teman-teman sebelumnya sama sekali tidak punya handy talkie. Jadi tidak ada handy talkie di sana yang mau disambungkan dengan perangkat baru handy talkie yang mau teman-teman beli. Nah, untuk pengguna baru ini teman-teman cenderung bebas ya, bebas dalam artian bisa memilih handy talkie yang mana yang kira-kira teman-teman mau atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, berbicara tentang handy talkie yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, saya sudah membuat videonya di beranda. Silahkan teman-teman cek di beranda video kami. Oke, kembali lagi. Secara umum handy talkie itu ada 3 pilihan frekuensi ya teman-teman. Sebetulnya ada lagi di atas ini atau yang lain daripada ini. Namun yang saat ini banyak edar di pasaran adalah yang 3 frekuensi ini. Yang pertama, handy talkie dengan frekuensi PHF 136 sampai 174 MHz, yang kedua UHF low 350 390 MHz, yang ketiga UHF high 400 sampai 470. Seperti itu ya. Nah, untuk pengguna yang baru ini silahkan teman-teman bebas mau memilih antara ketiga ini. Namun tentunya sebelum membeli, selain teman-teman ya bebas, tapi tetap memperhatikan handy talkie-nya mau dipakai untuk apa. Boleh teman-teman melihat video-video yang sudah saya buat di beranda ya untuk referensi supaya lebih pas begitu. Nah, video kali ini mungkin akan lebih banyak membahas untuk nomor 2, yaitu ketika teman-teman mempunyai handy talkie dan mau menambah unit handy talkie begitu. Atau teman-teman semisal adalah orang yang berjualan handy talkie. Ketika ada customer dari teman-teman yang mau membeli handy talkie, teman-teman ada baiknya menanyakan ini kepada calon pembeli, apakah beliau itu pengguna baru atau mau menambah unit. Nah, yang berbeda ketika customer Anda atau Anda mau menambah unit, Anda perlu memperhatikan unit yang sudah ada itu frekuensinya yang mana. Semisal unit yang sudah ada milik Anda atau customer Anda itu adalah PHF. Jadi customer Anda memiliki handy talkie di sana dengan frekuensi PHF, mau menambah unit, artinya ketika Anda atau customer Anda mau menambah unit harus sama frekuensinya PHF lagi. Begitupun kalau misalkan customer Anda atau Anda sendiri di sana mempunyai handy talkie dengan UHF low 350 390, berarti ketika nambah unit lagi Anda harus membeli handy talkie yang UHF low lagi. Atau misalkan UHF high sama. Jadi nanti itu ketika membeli unit tambahan, jika mau nyambung ke unit yang sudah ada ya teman-teman, itu harus memperhatikan frekuensi yang dipakai seperti itu ya. Karena apa?
terkadang saking mungkin awamnya kita berniat mau membeli handy talkie untuk menyambung ke unit yang sudah ada atau menambah unit. Tapi kita tidak tahu handy talkie frekuensi yang mana handy talkie kita atau customer yang sudah ada, kan itu jadi bingung. Nah, lalu ada kalanya saya pernah mendapati customer yang datang kepada saya untuk menyeting frekuensi. Pak, misalkan saya membeli handy talkie ini, Pak. Saya mau nyambung ke handy talkie yang sudah ada, semisal. Pas saya cek handy talkie-nya dia itu UHF 350 misal ini ya. Tapi dia belanja karena mungkin minim informasi, minim pengetahuan, random saja belanjanya. Kadang-kadang ada yang mempertimbangkan asal harga murah atau misalkan asal harga mahal, tapi harga itu menjadi nomor 2 ya. Karena nomor satunya tetap harus memperhatikan frekuensi tadi. Kembali lagi ke cerita saya. Ada customer yang datang mau menyeting frekuensi. HT lamanya dia menggunakan UHF 350, 390. Sementara handy talkie yang dia bawa yang baru adalah yang UHF 400. Ini tuh tidak bisa disambungkan gitu loh. Tidak bisa disetting disambungkan. Nah, ada lagi pertanyaan. Kok kenapa mesti ribet? Kan beli HT tinggal setting. Betul. Ini pertanyaan sepertinya betul gitu. Karena memang beli handy talkie kalau mau menyambung ke yang sudah ada memang harus disetting. Cuma tipe frekuensinya yang mana? Semisal nih ya teman-teman, kalau teman-teman punya frekuensi handy talkie di sana yang dipakai frekuensinya 154.560. Nah, teman-teman punya handy talkie atau customer teman-teman adalah frekuensinya segini. Mana sih handy talkie yang pas frekuensinya untuk nyambung ke frekuensi ini? Nah, teman-teman bisa cek 154.560 ini ada di rank frekuensi mana. Nah, yang pas adalah ini PHF dia. Kenapa? Kan PHF 136, 1B, 174. Iya, betul. Dari PHF itu kalau misalkan kita uraikan dari rank 136 sampai 174 MHz di dalamnya kan ada ini 154 sampai 154.560 itu ada di rank ini. Semisal kalau misalkan 135 MHz itu udah di luar rank frekuensi ini. Makanya kalau misalkan misalkan 355.600 misalkan. Ini tuh sudah di luar rank frekuensi PHF. Makanya kalau misalkan teman-teman punya handy talkie ini jangan beli yang PHF. Karena ini sudah di luar rank PHF. Mana yang masih di dalam rank ini? Nah, yang ini yang masuk ke dalam rank ini adalah UHF low. Seperti itu. Jadi ketika yang dipakai di sana semisal ini, jangan membeli yang ini ataupun yang ini. Karena 355.600 itu di dalam rank ini. Nih. Begitu juga kalau misalkan 440.500. Nah, ini tuh ada di rank ini, di rank UHF high.
frekuensi ini tidak bisa disetting di PHF karena di luar ranknya. Yang ini juga sama, tidak bisa disettingkan di handytalkie tipe PHF karena di luar ranknya, di luar batasannya begitu. Baik yang ini tidak bisa disetting di sini, yang ini tidak bisa disetting di sini begitu. Jadi harus sesuai di ranknya. Bisa disetting selama masih di dalam batasan atau rank frekuensinya. Jadi dia ada batasan nih, kalau dari 400 sampai 470 ketika masih di dalam itu batas dari 400 sampai 470 dia masih bisa disetting. Tapi kalau sudah di atas atau di bawah 400 dia udah nggak masuk ke sini, ke UHF high. Atau di atas 470 juga sudah tidak masuk. Di bawah 350 udah nggak masuk di UHF low. Di atas 390 ya masuknya ke sini. Atau misalkan ini di bawah ini dia tidak masuk ke PHF. Terus di atas ini juga tidak masuk ke PHF tipe yang ini. Seperti itu. Jadi teman-teman, penting sekali ketika membeli handytalkie, terutama untuk teman-teman yang mau nambah unit dan wajib misalkan diharuskan menyambung ke yang sudah ada, teman-teman pelajari dulu ininya. Teman-teman pakai frekuensi berapa dan itu ada di rank yang mana? Di 3 ini. Semisal tadi yang ini ya, oh segini nih, lihat rank ini. Oh berarti yang harus saya beli itu PHF. Karena di pasaran itu ada handytalkie dengan frekuensinya PHF saja. Yang ini ada juga frekuensinya yang UHF low saja. Ada frekuensinya yang UHF high saja. Tapi ada juga yang dual band. Nah, dual band biasanya rata-rata PHF sama UHF 400. Tapi sudah ada juga yang sudah support tiga-tiganya, bisa triple band, ada PHF, terus UHF low, UHF high. Tapi kan tetap kita harus tahu ya, bagaimana kalau misalkan kita mengetahui handytalkie itu frekuensi berapa, semisal, tapi kita sendiri masih bingung dan belum paham tentang handytalkie tersebut. Nah, ini adalah untuk meminimalisir kesalahan saat pembelian handytalkie, terutama untuk menambah unit. Nah, itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi kita dalam membeli handytalkie ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang mau membeli handytalkie, teman-teman bisa menghubungi kami di nomor dan link yang sudah kami simpan di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa.